Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Rudi Harotono dengan NIM E1051231050, mahasiswa ilmu politik. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi politik menurut dua ahli dan implementasinya. Tugas ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Firdaus di dalam makul komunikasi politik. Baik, berikut adalah pendapat dari dua ahli tentang komunikasi politik, yaitu yang pertama saya ambil ahli dari David L. Plaetz dan Robert M. Edman, di mana di dalam penjelasan mereka mendefinisikan bahwa komunikasi politik sebagai proses di mana individu, kelompok, dan lembaga dalam sistem politik saling berinteraksi untuk mendapatkan dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dan opini publik. Menurut mereka juga, komunikasi politik tidak hanya terbatas pada media massa atau pesan dari partai politik, tetapi juga mencakup interaksi antara politisi, media, dan warga negara dalam membentuk persepsi tentang isu-isu politik. Di mana juga dalam implementasi komunikasi politik menurut Plaetz dan Edman tadi itu, yang pertama media massa. Menurut mereka, media massa dapat berfungsi sebagai saluran utama dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Di sini partai politik dan pemerintah dapat menyampaikan pesan yang mungkin bisa mempengaruhi opini publik, misalnya melalui kampanye pemilu atau penyuluhan kebijakan. Implementasi yang kedua yaitu dialog publik, yang dimana selain media massa, komunikasi politik juga mencakup dialog langsung antara politisi dan masyarakat. Misalnya juga dapat seseorang kandidat presiden yang melakukan tur ke daerah-daerah untuk berbicara dengan rakyat dan mendengarkan keluhan mereka. Ini lebih ke misalnya kalau di anggota DPR mereka melakukan riset langsung atau mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang di lapangan. Kemudian komunikasi politik menurut ahli yang kedua yaitu saya ambil dari Dennis M. Quayle, di mana dalam pengertiannya Dennis M. Quayle dalam buku Mass Communication Theory menyatakan bahwa komunikasi politik adalah proses di mana media digunakan untuk menyampaikan ideologi, nilai-nilai politik, dan informasi kepada masyarakat. M. Quayle juga menekankan peran media dalam membentuk pandangan, yaitu pandangan politik dan pola pikir masyarakat tentang isu-isu yang ada. Implementasinya dalam komunikasi politik menurut M. Quayle tadi, di sini juga saya mengambil dua, yaitu yang pertama pengaruh media. Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk citra politik seorang partai ataupun kebijakannya, karena politisi dan pemerintahan menggunakan media untuk mengkomunikasikan program-program mereka dan mempengaruhi opini publik. Yang selanjutnya komunikasi dua arah. Komunikasi politik yang efektif juga melibatkan umpan balik dari masyarakat kepada politisi atau pemerintahan, misalnya melalui jejak pendapat atau media sosial. Warga negara dapat memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang diajukan. Implementasi komunikasi politik di dunia nyata. Baik dari dua
ahli tadi, saya menyimpulkan bahwa implementasi politik itu di dunia nyata menurut para ahli yang pertama adalah kampanye pemilu. Kampanye politik adalah salah satu contoh utama implementasi dari komunikasi politik. Kandidat politik menggunakan berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, dan terutama media sosial untuk mengkomunikasikan visi dan misinya kepada pemilih. Dan dalam konteks ini, terkadang komunikasi politik tidak hanya berbentuk monolog, tetapi juga dialog yang bisa memungkinkan warga untuk memberi masukan melalui komentar, like, dan retweet. Kemudian yang kedua, sosialisasi kebijakan publik. Dalam sosialisasi kebijakan publik, pemerintah dapat menggunakan komunikasi politik untuk mensosialisasikan kebijakan publiknya kepada masyarakat. Misalnya dalam program vaksinasi massal atau kebijakan ekonomi. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ekonomi memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan tersebut dan alasan dibaliknya. Sambil mereka juga harus bisa menerima umpan balik dari masyarakat untuk mengukur keberhasilan itu atau masalah yang ada atau yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga, media sosial dan politik. Politisi dan partai politik sekarang ini sangat sangat bergantung terhadap media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok untuk berkomunikasi langsung dengan publik. Mereka menggunakan platform seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian penggunaan media sosial ini juga memungkinkan komunikasi dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan langsung. Jadi dengan adanya media sosial ini, komunikasi politik lebih praktis. Jadi walaupun antara publik dan pemerintah memiliki jarak, misalnya dari tempat tinggal dengan instansinya, tapi dengan adanya media sosial ini, masyarakat juga tidak hanya menerima informasi, tetapi bisa memberikan informasi langsung atau masukan langsung untuk pemerintahan tersebut. Yang ini merupakan aspek penting dalam komunikasi politik saat ini. Jadi kesimpulan dari saya bahwa memang komunikasi politik menurut ahli seperti David L. Peltz dan Robin M. Edman serta Dennis M. Quayle, bahwa komunikasi politik adalah proses yang melibatkan pertukaran informasi antara sektor politik dan publik, yang dimana fungsinya tentunya untuk mempengaruhi opini, sikap, dan keputusan politik. Dalam implementasinya, sebetulnya komunikasi politik juga melibatkan media sosial atau media massa, di mana berupa dialog langsung, dan media sosial tadi sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik, serta media sosial juga menjadi alat sebagai penerima umpan balik dari masyarakat guna memperbaiki kebijakan dan strategi komunikasi politik. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.